Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam penugasan kegiatan belajar dari rumah. Kalian harus selalu semangat dalam belajar ya. Jangan lupa kalian juga harus selalu membantu orang tua. Sebagai wujud berbakti kalian kepada kedua orang tua. Baiklah, sebelum menjelaskan tugas belajar dari rumah, kita saksikan dulu tayangan berikut ini.
Oke, selalu semangat belajar ya anak-anak. Nah, Pak Guru akan menjelaskan tugas BDR kelas 5 di minggu yang ke-7. Nah, kalian harus selalu mengawali pagi kalian dengan membantu orang tua. Nah, tugas tema proyek pada minggu ke-7 adalah merencanakan liburan keluarga. Nah, nanti kalian seperti biasa memberikan tanda centang di hari ke-1 dan seterusnya sampai hari ke-6 apabila kalian telah melaksanakan tugas merencanakan liburan keluarga. Kemudian tugas selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian selalu mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar dalam pengerjaannya diberi kelancaran. Nah, Pak Guru jelaskan ya, tugas di hari ke-1 yaitu di sini PPKN yang pengetahuan. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Nah, di sini ada bacaan. Nah, ini sebuah berita. Nanti kalian baca, kemudian kalian pahami. Nah, setelah kalian baca dan pahami, di bawahnya ada soal. Nah, setelah membaca kasus di atas, selesaikan soal di bawah ini. Nah, di sini ada 4 soal atau pertanyaan. Nah, nanti silakan kalian cari jawabannya yang ada di bacaan di atasnya tadi, yaitu berita yang ada di atasnya tadi. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Kemudian yang bahasa Indonesia. Ini pengetahuan. Pernahkah kamu menulis surat untuk teman atau keluargamu? Jika pernah, surat yang kamu buat termasuk surat tidak resmi. Surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Nah, kalian perhatikan contoh surat di bawah ini ya. Nah, di sini ada surat dari Caca. Nah, ditujukan kepada ibunya. Nah, ini berarti contoh dari surat tidak resmi. Oke. Kemudian di bawahnya lagi untuk keterampilannya. Di sini ada ilustrasi. Nah, nanti dari ilustrasi itu kalian buatlah surat undangan berdasar ilustrasi di atas dengan memperhatikan penggunaan kalimat efektif, ejaan dan tanda baca. Tulislah surat tersebut dengan mengubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat efektif. Nah, berarti kalian nanti dari ilustrasi itu kalian buat surat undangan. Nah, yang ditujukan untuk teman-temannya Sandi. Begitu ya. Nah, silakan nanti kalian perhatikan contohnya ya. Oke. Kemudian di hari yang kedua, sini matematika, ini keterampilan. Di sini pengumpulan data dengan menggunakan angket. Nah, di situ ada contohnya. Nah, ada kolom nama kelas, kemudian ada kolom untuk memberikan tanda centang ya, di situ ada ya. Nah, nanti tugasnya buatlah sebuah angket tentang tempat liburan yang disukai dan data ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, di sini kalian disuruh membuat angket lagi seperti yang ada di contoh. Nah, tapi datanya beda. Di situ kalian ganti yang nomor 1, tempat liburan yang disukai. Nah, berarti ini ditaruh di sini. Nah, kemudian yang kedua, data ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Nah, di sini perintahnya berilah tanda centang pada, nah ini apa? Tempat liburan yang disukai dan data ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, begitu ya perintahnya ya. Nah, di sini berarti kalau tempat liburan yang disukai bukan sepak bola kan? Nah, kalian cari tempatnya kira-kira yang disukai apa di situ. Nah, kalian tulis ada 5. Nah, yang di sini dikosongi saja. Ya, misalnya ditulis di sini pantai, boleh, atau mungkin kalian lebih suka di
Alun-alun misalnya boleh lah ya. Itu tempat liburan yang disukai. Oke. Kemudian yang kedua, data ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, ekstranya apa saja? Apa pramuka atau komputer dan lain sebagainya. Gitu ya. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Yang mulok dawet ayu. Nah, di sini pengetahuannya. Nah, di sini ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Nah, ada kolom, kemudian di samping kanannya ada B atau S. Nah, jika pernyataan itu benar, berarti kalian tuliskan di samping kanannya adalah B. Berarti itu pernyataan benar. Dan seterusnya, apabila di situ pernyataannya salah, berarti kalian tulis di sebelah kanannya ini, ya. Itu ditulis dengan huruf S atau salah. Begitu ya, paham ya? Nah, ini berkaitan dengan upacara adat ujungan dan brendung. Ya, masih ingat ya? Ujungan dan brendung. Nah, kalian untuk lebih jelasnya lihat video tadi yang sebelumnya yang ada di awal ya, supaya kalian bisa memahaminya. Pernyataan itu benar atau salah. Pak Guru lanjutkan ya. Oke. Ini yang keterampilan. Dalam rangka menarik wisatawan baik lokal maupun manca, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara menggelar berbagai acara budaya serta mendorong desa-desa potensi wisata berbenah dan menyambut wisatawan. Nah, tugasnya buatlah clipping kumpulan upacara adat di Banjarnegara. Nah, kalian dapat mencari dari majalah, koran maupun internet. Nah, paham ya? Ya, oke, aku lanjutkan. Di hari yang ketiga, nah ini IPS. Nah, pengetahuannya. Di sini ada pernyataan peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, pernyataan itu betul atau salah? Nah, kalau pernyataan itu betul, berarti kalian lingkari yang betul. Tapi kalau pernyataan itu salah, kalian lingkari yang salah. Nah, ini kalian harus memahaminya atau membacanya lagi bukunya. Atau kalian bisa lihat video Pak Guru yang sebelumnya, yang di awal. Jelas ya? Oke. Pak Guru lanjutkan. Di hari yang keempat. Nah, ini IPA, ini pengetahuan. Pada minggu kelima, kamu pernah mengidentifikasi benda-benda di rumah yang bekerja menggunakan prinsip kalor. Semoga kamu masih ingat. Saat ini, kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian dari benda atau alat yang bekerja menggunakan prinsip perpindahan kalor. Biasanya dalam benda atau alat tersebut terdapat dua bagian, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas. Isolator merupakan benda yang tidak menghantarkan panas. Oke. Nah, di bawahnya itu ada tabel. Nah, di situ ada nomor, kemudian nama benda atau alat. Nah, ini penjelasannya. Konduktornya itu yang bagian yang mana, kemudian isolatornya yang bagian mana. Nah, ini alat-alat yang berada di rumah ya lah ya, atau yang kalian pahami atau kalian pernah lihat. Itu ya. Di situ ada contoh rice cooker. Nah, elemen dan panci terbuat dari logam. Nah, otomatis itu adalah konduktor. Kemudian isolatornya, ya pegangannya. Pegangan pada tutup yang terbuat dari bahan plastik. Nah, itu contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian nanti perhatikan video Pak Guru sebelumnya tadi ya, yang di awal. Nah, supaya kalian lebih paham. Bahasa Jawa, ini pengetahuan. Nah, di sini ada geguritan. Nah, tugasnya kalian mencari irah-irahan itu judul puisi yang tepat. Nah, puisi yang di atasnya itu ya, judulnya kira-kira yang tepat apa. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pernyataan. Nah, paugeran itu aturan sastrane. Nah, cacain wandasa ben sagatra bebas. Nah, pernyataan itu kira-kira pas atau tidak. Nah,
Nah, kalau tidak pas berarti ora. Nah, kalau pas berarti iya. Cukup dicari saja tidak apa-apa. Begitu ya. Oke, aku lanjutkan. Kemudian untuk hari kelimanya adalah PJOK ya. Nah, ini sekarang hari yang ke-6 SPDP yaitu pengetahuan. Nah, di situ ada peta pikiran tari tradisional. Nah, tugasnya adalah ceritakan dalam bentuk tulisan informasi-informasi yang terdapat dalam peta pikiran tari tradisional di atas. Tuliskan pada buku tugasmu. Nah, kemudian tambahkan hal-hal yang berkaitan usaha melestarikan tarian tersebut. Nah, itu kan dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian nanti menuliskannya kembali ya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ya paragraf, kalimat-kalimat begitu ya. Nah, tidak seperti dalam peta pikiran itu. Nah, kemudian kalian tambahkan hal-hal yang berkaitan usaha melestarikan tarian tersebut. Gitu ya. Paham ya? Oke. Itu tugas yang pengetahuan. Nah, sekarang yang keterampilannya. Yang keterampilan. Dalam rangka Hari Tari Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 29 April, sekolahmu akan menyelenggarakan lomba tari kreasi baru antar kelas. Kamu beserta 3 temanmu ditugaskan mewakili kelas 5 mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tugasnya kalian nanti lengkapi tabel berikut dengan rancangan tari kreasimu untuk diikutkan dalam lomba sesuai informasi di atas. Kamu dapat meniru gerakan hewan atau tumbuhan dalam tari kreasimu tersebut. Nah, judul tari, kira-kira mau judul tarinya apa? Kemudian jumlah penarinya berapa? Kostum dan properti. Nah, kostum itu biasanya pakaiannya atau propertinya apa yang mau dipakai. Kemudian musik pengiringnya. Nah, kemudian pola lantainya. Nah, gambarkan 3 pola lantai yang akan digunakan dalam tarianmu. Itu ya. Itu tugas PDR di minggu ke-7. Nah, itu saja. Semoga kalian di rumah selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa kalian harus selalu membantu orang tua di rumah. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.